Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Oke, terima kasih Anda kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Ini sudah ada 780 kasus cacar monyet, ini tersebar di 27 negara. Dan informasinya ini kemarin juga sudah sampai di Singapura. Seperti apa? Apakah Indonesia juga sudah termasuk salah satu negara yang sudah ada terjangkit ataupun juga kasus cacar monyet? Di tengah-tengah kita sudah hadir. Selamat pagi Bapak Tri Yunis Miko, Dr. Tri Yunis Miko, epidemiolog. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Dan juga bersama kami sudah hadir Bapak Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Selamat pagi Pak Darul, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi Mas Tri. Ya, selamat pagi, Mas. Dan juga ini kita akan membahas nih, kalau misalnya pertama-tama, Dokter Tri, kita sudah adakah laporan catatan kasus terkait dengan cacar monyet di tanah air? Ya, jadi kalau cacar monyet itu saya sudah mendengar pada tahun 2004. Jangan bayangkan, saya mengunjungi IPB, Fakultas Kesehatan Hewan atau Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian pada Fakultas Kedokteran Hewan itu dilaporkan bahwa tahun 2004 itu monyet-monyet di penangkaran di Indonesia, baik itu yang ada di Pulau Seribu, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian di Bali, itu sudah terkena cacar monyet. Padahal tahun 2003 itu sudah terjadi wabah cacar monyet di Amerika pada manusia, tapi itu di Indonesia tahun 2004 hanya pada monyet. Oke. Nah, pada saat ini di Indonesia belum dilaporkan orang yang terinfeksi cacar monyet atau monkeypox begitu sampai saat ini. Kemudian kalau di negara-negara Eropa yang paling dekat dengan Afrika Tengah begitu, atau negara-negara yang endemis, ada 3 negara endemis cacar monyet di Afrika, kemudian negara-negara Eropa yang dekat dengan negara endemis tersebut ada kasusnya, dan Amerika sekarang juga masih ada kasus pada manusianya. Jadi menurut saya sejak tahun 2003 di Amerika itu ada kasus pada manusia untuk monkeypox atau cacar monyet. Kemudian pada negara Eropa ya belakangan ini saja baru terdeteksi kasus cacar monyet cacar monyet pada manusia. Oke, benar nggak Pak Darul? Belum ada laporan kasus dari Kementerian Kesehatan dilaporkan ke Komisi 9? Ya, pertama dalam rapat-rapat kami belum mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan ada monkeypox atau cacar monyet yang masuk ke Indonesia. Tetapi angkanya UKI tadi tuh mungkin beberapa hari yang lalu, hari ini sudah 1.000. 1.000 orang berdasarkan laporan WHO yang terjangkit cacar monyet di seluruh dunia. Tentu Indonesia belum termasuk yang negara-negara yang terjangkit itu. Mudah-mudahan kita tidak terjangkit. Sungguh pun demikian, saya kira karena ini sudah menjadi penyakit yang menjalar di beberapa negara di dunia, apalagi Singapura sudah dikabarkan ada yang terjangkit. Maka pemerintah Indonesia, terutama Menteri Kesehatan, saya kira harus mengantisipasi, dan pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah yang komprehensif
agar kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Oke, langkah-langkah komprehensif seperti apa nih padahal sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kita nggak mau nih kecolongan seperti kasus COVID-19, kita terlalu gegabah, kita terlalu meremehkan kasus ini. Apakah yang Pak Darul lihat sejauh ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan langkah mitigasi antisipasi yang cukup baik? Surat edaran sudah mereka buat. Tinggal sekarang semua sektor bekerja. Umpamanya di bandara, kita mencegah orang-orang yang masuk ke Indonesia dengan melakukan pemeriksaan yang ketat. Kemudian juga kita menyiapkan sarana-sarana yang memungkinkan apabila ada orang yang terjangkit, segera bisa diisolasi agar dia tidak berkomunikasi atau tidak bersentuhan dengan manusia lain. Kemudian juga tentu kita juga kalau perlu dari sekarang sudah menyiapkan vaksin. Jika ada yang terjangkit bisa segera dilakukan vaksinasi agar penyakit itu tidak menular kemana-mana. Oke, jadi surat edaran sudah dilakukan ataupun juga disebarkan ke Dinas Kesehatan masing-masing provinsi. Pak Dr. Tri, kalau misalnya kita melihat nih, apakah sejauh ini Pak Dr. Tri melihat Kementerian Kesehatan sudah ada itikat baik ini untuk akhirnya bisa mencegah terkait dengan antisipasi cacar monyet di Indonesia ini? Ya, jadi cacar monyet itu adalah masuk zoonosis. Jadi penyakit ini beredar pada binatang atau hewan atau monyet tepatnya atau hewan mamalia. Kemudian juga bisa menyerang orang begitu. Karena sebenarnya menyerang orang itu karena evolusinya. Evolusi dari lama kemudian sekarang tadi saya katakan 2004 aja di Indonesia belum, di Amerika sudah, kemudian di Afrika sudah, tapi kemudian sekarang evolusi itu akan ada pasti. Nah, kalau ini mengenai penyakit zoonosis, maka pencegahan harus bersamaan, baik itu Departemen Pertanian maupun Departemen Kesehatan. Jadi nggak boleh pisah. Itu dikenal dengan One Health Concept. Jadi kalau One Health Concept itu harus berbarengan antara Departemen Pertanian, kemudian Departemen Kesehatan, dan Departemen Lingkungan begitu, atau Kementerian Lingkungan begitu. Nah, ketiga ini harus sama-sama melakukan surveillance, baik surveillance pada hewan yang pertama, surveillance pada hewan, kemudian surveillance pada virusnya. Jadi apakah virus itu masih asli yang beredar di Indonesia, apakah virusnya itu sudah bermutasi jauh begitu. Apakah hampir sama dengan mutasi virus yang ada di Amerika, apakah sudah sama dengan virus-virus yang bermutasi di Eropa begitu. Menurut saya harus dilakukan. Kemudian Kementerian Kesehatan harus cepat-cepat ya menutup pintu masuk atau mencegah dengan alert card begitu untuk penyakit cacar monyet ini, terutama untuk warga negara yang berasal dari negara-negara yang ada kasusnya. Ya, jadi kayak Amerika juga menurut saya kita harus keluarkan alert card, kemudian negara-negara Eropa yang ada kasusnya juga kita keluarkan alert card, kemudian negara-negara Afrika yang endemis khususnya kayak Afrika Tengah, Zimbabwe itu harus alert card dikeluarkan. Kalau tidak ya keburu kasusnya akan ada di Indonesia begitu. Oke, berarti ini kan tadi Dr. Tri bilang harus ada sinergitas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, juga Lingkungan Hidup. Pak Darul sudah melihat adakah sinergitas itu? Jangan dijawab sekarang, setelah jeda berikut, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Pak Darul, tadi Pak Dr. Tri mengatakan harus ada sinergitas antara stakeholder terkait, kementerian-kementerian terkait nih Pak. Kalau misalnya ini kan kita juga gimana, ini baru saja usai pandemi, maksudnya sudah mulai dibuka keran wisatawan mancanegara. Apakah nantinya akan ada treatment khusus untuk para wisatawan yang tadi disampaikan Pak Dr. Tri yang
negara-negara yang sudah ada kasus tercatat? Ya tentu panik jangan ya. Kita tidak boleh panik walaupun kita kemarin pengalaman pandeminya membuat kita panik. Tetapi ini harus diantisipasi secara dini. Oleh karena itu bagi wisatawan yang datang dari negara-negara yang endemi virus ini, saya kira harus dilakukan pemeriksaan. Kalau begitu hasilnya positif, maka harus dikarantina. Lebih dari itu sebetulnya yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat diedukasi, mereka paham ada ancaman dari monkeypox ini. Kalau masyarakat sadar, maka masyarakat tentu akan meningkatkan kewaspadaannya dengan menjaga kebersihan, tetap mencuci tangan, waspada dengan orang-orang yang tidak dikenal, tidak mudah bersalaman, tidak bersentuhan. Karena penyakit ini kan tidak menular lewat udara, tapi hanya dengan bersentuhan. Oleh karena itu, bersalaman dengan orang-orang yang tidak dikenal ya harus waspada betul. Apalagi orang-orang yang datang dari luar, dari negara-negara yang endemi cacar monyet ini. Jadi yang penting adalah semua sektor pemerintah yang disebut oleh Pak Tri tadi itu waspada, masyarakat juga diedukasi mulai dari sekarang, diperkenalkan atau diberitahu ada ancaman, tetapi tidak perlu panik, saya kira itu. Jadi jangan panik gitu ya. Dan kita juga harus pola hidup bersih dan juga sehat. Ini memang pelajaran di COVID-19 mengajarkan kita untuk harus terus mungkin ya pola hidup sehat dan juga bersih. Dokter Tri, kalau misalnya kita boleh tahu, aku sih sejujurnya sudah pernah kena nih kalau cacar air di masa kecil. Pak Darul sudah kena? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Dokter Tri udah kena belum? Cacar air. Varicella dulu waktu kecil. Oke, sebenarnya buat masyarakat nih, edukasi ke masyarakat, bedanya cacar air sama cacar monyet sama nggak sih sebenarnya? Ya, jadi cacar monyet itu masuk famili Poxvididae. Kemudian famili ini terbagi dua subfamili. Kemudian setiap subfamili ini terbagi berapa jenis begitu. Dari subfamili aja, famili sama. Kemudian subfamilinya itu antara cacar monyet dengan cacar varicella dan variola atau cacar air itu berbeda subfamilinya. Kemudian kalau sudah berbeda ya pasti jenisnya berbeda. Tapi pada famili Poxvididae ini semuanya menghasilkan cacar. Kebanyakan pada jenis monkeypox ini atau jenis pada yang menimbulkan cacar pada binatang itu berevolusi lama lah pada binatang. Kemudian yang monyet juga termasuk monkeypox itu berevolusi lama pada binatang. Saya sebutkan saja 2003 di Amerika sudah pada manusia, di kita belum gitu. Jadi itu membutuhkan waktu lama dan menurut saya tidak perlu khawatir tentang cacar monyet begitu karena gejalanya itu kelihatan cacar itu atau pustul disebutnya. Pustul itu berisi nanah begitu. Nah, kalau variola itu pustulnya berisi air, makanya disebut cacar air. Nah, kemudian demam biasanya, kemudian nyeri malaise atau nyeri pada cacarnya itu, lemes, lesu, lelah begitu. Kemudian demam dan itu kelihatan sekali. Jadi orang yang kena cacar itu kelihatan gejalanya tidak seperti COVID ya, kadang-kadang batuk doang, kadang-kadang cuman ya batuk jarang-jarang, kemudian demam kecil atau demam rendah. Kalau ini ya demam tinggi begitu. Nah menurut saya cara penularan juga beda. Kalau COVID itu kan droplet infection atau lewat udara bisa begitu. Kalau pada cacar monyet itu penularannya lewat cairan nanahnya itu yang pecah, kemudian menular dengan kontak langsung. Jadi harus ada kontak, baik itu kontak langsung terhadap orangnya atau benda yang mengandung pecahan dari cacarnya begitu. Kalau kita pakai tisu kemudian tisunya kita buang sembarangan juga bisa begitu. Syaratnya adalah ada mikrolesi atau luka kecil. Ya, kemudian kita garuk ya akan terinfeksi kita. Jadi kalau menurut saya di Indonesia itu kenapa tidak ada cacar monyet?
adalah karena kedekatan kita terhadap monyet itu tidak ada begitu. Karena di negara endemis, di Afrika Tengah, monyet adalah salah satu makanan. Salah satu makanan. Salah satu makanan yang dikonsumsi Betul. masyarakat Di Afrika Tengah. Jadi itu sudah dijual di pasar-pasar begitu. Jadi bayangkan kalau negara Afrika Tengah itu ya cacar monyet akan banyak begitu. Nah kemudian di Amerika ada beberapa orang yang dengan ya aliran tertentu ya akan dekat dengan cacar monyet karena dia menjadi sembahan, kemudian binatang. Dan saya mendengar tadinya di Indonesia ada orang yang memakan otak monyet live gitu, hidup gitu. Jadi dimatiin langsung pada saat itu disedot otaknya karena itu akan meningkatkan vitalitas. Nah itu bahaya. Jadi kalau menurut saya mulai sekarang kebiasaan yang salah itu dihentikan. Ya, paling tidak ya agar kita tidak terjadi penularan cacar monyet di Indonesia. Oke, jadi sekali lagi gejalanya nih demam, terus juga kalau misalnya itu mungkin ada ruam-ruam atau luka, tapi kalau misalnya cacar air itu adalah isinya air, tapi kalau cacar monyet ini isinya nanah seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalnya itu bisa secara kasat mata bisa dilihat dengan gampang gitu bahwa ini adalah ciri-ciri cacar monyet. Nah ini kalau misalnya kita ngebahas, ini kayaknya nggak kelar-kelar juga nih permasalahan penyakit COVID. Terus kemarin juga ibu-ibu sempat khawatir anak-anaknya takut kena hepatitis. Sekarang cacar monyet. Tapi kalau misalnya ngomongin Kementerian Kesehatan, tenaga medis, dan juga tadi Bapak bilang katanya harus ada tesnya juga sudah ada, karantina juga sudah ada. Apakah sudah siap ataupun juga anggarannya sudah ada? Seperti itu, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap saksikan Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih bersama dengan Pak Darul Siska dan juga Dr. Tri. Ini masih membahas terkait dengan antisipasi cacar monyet. Pak Darul, kalau kita ngomongin soal anggaran, tenaga medis, kesiapan tenaga medis dan juga prasarana dan juga sarananya, sudah siapkah? Ini kita sih semoga tidak masuk seperti itu, tapi kan kita juga harus ada antisipasi dan juga mitigasi. Sudah siap Pak, kalaupun kita misalnya nanti dari tenaga kesehatan dan juga prasarana dan sarananya? Yang pertama, saya kira pemerintah harus membuat regulasi yang jelas. Yang kedua, masyarakat diedukasi. Yang ketiga, mungkin dalam minggu ini kita akan rapat dengan Kementerian Kesehatan. Kita akan memberi dorongan agar Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran untuk segala langkah-langkah yang dibutuhkan. Baik langkah untuk tenaga medis, sarana prasarana, kemudian juga vaksin apabila disiapkan dari sekarang. Dan yang lebih penting lagi adalah Kementerian Kesehatan itu lebih mengantisipasi pencegahannya. Nah untuk pencegahan kan itu juga perlu anggaran yang melibatkan instansi lain. Koordinasi pada tingkat awal saya kira akan lebih penting. Di samping menyiapkan sarana, prasarana, obat, dan juga berbagai fasilitas yang dibutuhkan jika ada orang terpapar, harus ada karantina untuk itu. Nah anggaran ini saya kira akan kita bicarakan dengan Kementerian Kesehatan, karena sekarang kita sudah membahas anggaran 2023. Tetapi anggaran 2022 apabila diperlukan bisa dialihkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Karena ini mengantisipasi lebih baik daripada karena di 2022 sudah ada anggaran khusus untuk COVID-19, mungkin nanti bisa dialihkan kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti antisipasi cacar monyet ini bisa digunakan sebetulnya Pak? Hal-hal yang emergensi kita kan bisa melakukan perubahan-perubahan mata anggaran. Sementara kan anggaran terlalu saja tersedia. Sekarang untuk antisipasi atau untuk menangani COVID-19 kan masih ada anggarannya. Mudah-mudahan itu tidak terpakai lagi, bisa kita switch untuk mengantisipasi atau mitigasi cacar monyet ini.
Oke, kalau misalnya ngomongin tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan karantina. Kita sudah punya nggak sih Pak tempat-tempat karantina di masing-masing daerah yang signifikan yang akhirnya bisa digunakan oleh misalnya kalau ada keadaan-keadaan seperti ini? Untuk jumlah yang tidak terlalu besar kita punya. Oke. Umpamanya di bandara-bandara pintu masuk internasional, kita punya karantina. Dan itu bisa dipersiapkan dari sekarang atau dibenahi bagi, karena orang asing ini kan tamu kita, sumber ekonomi bagi pariwisata kita. Jadi kalaupun mereka terkena, tetap harus dilayani dengan baik, dengan sopan, tetapi dikarantina di tempat yang tentu juga layak, agar mereka tidak merasa diperlakukan sebagai orang yang tidak manusiawi di negara kita. Oke, Dokter Tri, kalau misalnya membahas terkait dengan apa, ini kan tadi dokter juga sempat menyinggung bahwa sudah bisa kontak atau juga tertular dari manusia ke manusia, tapi kalau kontak erat, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, Dokter Tri, terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat antisipasi adanya cacar monyet ini. Ya, jadi cacar monyet harusnya diantisipasi oleh negara dulu, begitu. Negara mempersiapkan programnya. Setahu saya program di Kemenkes itu ada program yang membawahi tentang emerging disease. Jadi emerging disease baik itu new emerging maupun re-emerging. Itu ada seksi khusus yang membawahi itu. Kalau kemudian cacar monyet menjadi emerging disease di Indonesia, maka seksi tersebut akan melakukan program-programnya gitu. Program-programnya itu di masyarakat harus ada terpola begitu. Mulai dari promosi apa yang harus dilakukan oleh negara, menjelaskan tentang promosi kesehatan sehingga masyarakat mengikuti. Ya, jadi kalau sekarang ke kebun binatang ya kalau itu terjadi emerging disease ya harus ada warningnya, ada warning. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah habis promosi adalah early detection atau pencegahan atau prevention. Jadi kalau pencegahan itu harus dilakukan kalau seandainya monyet itu sudah tercemar, dilarang monyet bersentuhan dengan orang. Mau itu di kebun binatang, mau itu di topeng monyet, dan itu tidak dibenarkan untuk bersentuhan langsung begitu. Kalau itu sudah jadi emerging disease. Yang ketiga adalah menyiapkan tadi karantina dan pelayanan kesehatannya, kemudian menyiapkan upaya-upaya tentang rehabilitatifnya. Kayak COVID-19 menurut saya kita sudah banyak belajar dari COVID-19 tentang upaya-upaya promosinya, upaya-upaya prevensinya, upaya-upaya pengobatannya atau kuratifnya, dan upaya-upaya rehabilitatifnya. Jadi menurut saya karena ada seksinya di Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan seharusnya sekarang menyiapkan pedomannya sekarang, walaupun tidak ada begitu, walaupun tidak ada, tapi pedoman itu harus siap. Kemudian menyiapkan upaya baik itu promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Jadi kalau itu sudah disiapkan, kalau terjadi tinggal jalan saja. Tinggal dijalankan, diimplementasikan. Tapi kita siap ya Pak? Siap. Terakhir mungkin Pak Darul boleh disampaikan himbauan kepada masyarakat. Untuk tadi Bapak juga sudah sampaikan, sebenarnya jangan panik, ada hal yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat terkait antisipasi cacar monyet. Silakan Pak. Yang pertama, kita memahami apa itu cacar monyet, apa tanda-tandanya atau apa ciri-cirinya. Kemudian tentu kita menjauhi hal-hal yang akan menularkan kepada kita. Yang ketiga, apabila kita terindikasi atau mengkhawatirkan ada pada diri kita ciri-ciri cacar monyet, itu segera diperiksakan. Dan hidup sehat adalah kunci yang utama, dan kewaspadaan jangan dilupakan agar kita semua sehat. Cacar monyet tidak boleh masuk di Indonesia. Dan itu harus upaya kita semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan juga tentu pihak luar negeri yang mau datang ke Indonesia, tahu kalau Indonesia sudah waspada terhadap cacar monyet. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Selamat pagi juga, terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Tri Yunis Miko, epidemiolog, sudah hadir di Kabar Nusantara. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Wassalam.